Saya tanya di sini sinyalnya jalan, lalu saya ya karena kebetulan bermalam di sini ya sudah di sini aja tidak kembali gitu, tapi ternyata sinyalnya timbul tenggelam. Baik, saya share screen dulu ya. Ayo lagi. Baik, yang saya hormati seluruh peserta acara, Tuan Majelis Haji dan seluruh peserta yang berbahagia sekalian. Tadi Pak Susitan sudah mendefinisikan kalender. Ini ditambah lagi satu definisi. Kalender Islam itu adalah sistem penandaan atau penentuan posisi hari dalam putaran waktu tanpa henti dari masa lalu ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, ini namanya, bentar ya, saya memindahkan gambar ini ke atas dulu. Ya, hidup kita itu kan malam siang, malam siang, malam siang. Terus malam dan siang itu terjadi karena ini bumi berputar ketika kita menghadapi matahari siang, ketika matahari di balik bumi malam. Dalam perputaran bumi yang menentukan malam dan siang itu, menimbulkan malam dan siang, banyak peristiwa dalam kehidupan kita terjadi. Kita sendiri lahir, kemudian disunat oleh orang tua, masuk sekolah, kemudian dewasa, menikah, dapat anak, dapat cucu, kita masuk lamar nikah, kemudian pensiun, dan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam malam dan siang, malam dan siang itu. Lalu Bapak-bapak dan Ibu sekalian ingat, dulu waktu menikah ada putaran malam dan siang yang keberapa dari putaran bumi itu ya? Ada yang bisa mengingat? Tentu tidak ada, karena bumi sudah berputar jutaan tahun. Alam ini kan umurnya 37,5 miliar. Bumi ini termasuk benda yang muda, tercipta sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Sejak dia berputar 5 miliar tahun dikali 365 hari, sudah berapa ratusan miliar tahun ya ukurannya. Lalu di salah satu putaran itu kita lahir. Dulu kita susah untuk menghitungnya. Nah, oleh karena itu kita tandai alam itu, kita beri tanda supaya kita bisa mengingatnya. Tanda itu dua, dengan memberi nama dalam bahasa Indonesia dan Melayu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang diambil dari bahasa Arab, ya, Ahad, Al-Isnin, Al-Selasa, Al-Rabu.
dan seterusnya. Kemudian dengan angka, ya kalau bulan tahun Masehi ya kita tandai dengan pas 10 2020 ya. Itulah kalender. Jadi kita menandai peran bumi mana terjadi siang dan malam yang di situ peristiwa-peristiwa kehidupan kita alami. Terus saya menikah hari ini tanggal sekian, saya kelahiran anak hari ini tanggal sekian. Nah, itulah kalender itu suatu sistem penandaan atau penentuan posisi hari itu tadi malam dan siang itu dalam putaran waktu tanpa henti dari masa lalu ke masa ini, masa depan berdasarkan hisab dengan keliru ya, dengan parameter. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sigman, lunar 12 bulan tanpa inflasi harinya 29 atau 30 berbasis kepada siklus hipnotis. Nah, ini dalil-dalil kalender itu di dalam Al-Quran tidak juga disebutkan. Macam-macam juga tidak perlu saya kira. Nah, sering diceramahkan. Nah, kalender global tunggal. Nah, tadi juga sudah dijelaskan prinsipnya satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Orang yang pertama itu membuat secara konkret itu adalah Jamaluddin. Tapi usulannya sudah lama, kita masuk aja ke sejarah. Penggagas pertama itu adalah Ahmad Muhammad Syakir. Ahmad Muhammad Syakir. Itu tahun 39. Kemudian tahun 78 ada konferensi Istanbul, nyatakan penanggalan Islam seluruh dunia dengan parameter tinggi 5, ketunasi 8. Tapi belum pernah dibuat kalender berdasarkan kriteria tersebut, dan putusan ini sangat kontroversial pada waktu itu. Banyak yang menolaknya, termasuk paman dari Jamaluddin yang kita sebut itu menolak keras, yang menganggap keputusan kacau balau dan bertentangan dengan syariat hanya diusung oleh orang-orang yang bernafsu menggangi hisab. Jadi pamannya Jamaluddin itu anti hisab. Kemudian tahun 78 Ilyas dari Malaysia menemukan hisab global. Nah, ini yang penting. Kalau dulu kan menghisab hanya di satu tempat saja. Ini misalnya 5 derajat elongasi gelap ya di satu tempat. Ya, Jakarta saja, di Singapura saja, di Mekah saja, di Istanbul saja, umpamanya. Nah, Ilyas mencoba melakukan hisab secara global sehingga menemukan apa yang bisa kita sebut sebagai inilah sumbangan terbesar Ilyas terhadap proses perjalanan upaya mewujudkan kalender global Islam. Nah, sendiri membuat kalender global international calendar. Tapi dia tidak bisa satu hari satu tanggal. Dia bikin 3 zona, zona Amerika, zona Afrika dan Eropa, kemudian zona Asia Tenggara ya, Asia Timur. Jadi 3 dia belum bisa menyatu. Karena dia berprinsip pada tingkat mulut ya, dengan ketinggian dia ketinggiannya 9 derajat. Kemudian penting juga tahun 2008 deklarasi Dakar, hasil konferensi puncak negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam
Waktu itu masih organisasi konferensi Islam, sekarang organisasi kerjasama Islam. Tahun 2008 menyatakan dalam rangka pembaharuan Islam itu sendiri, kami menyampaikan seruan kepada negara kita dan para rekannya akan melakukan mobilisasi tenaga dalam yang melakukan penyaluran kalender Islam yang mendukung penguatan cipta Islam di mana dunia. Jadi pembuatan kalender global itu menurut OKI itu sebuah pembaharuan Islam, dan yang kedua juga sebagai mendukung penguatan citra Islam di mata dunia, karena dianggap umat Islam ini tidak punya kalender, tidak bisa punya kalendernya ini merusak citra Islam, tidak punya satu yang berkira bersama. Tadi rumuskanlah seperti itu. Rumusan ini sangat penting juga menjadi sebuah keputusan politik, juga nggak dilaksana ya. Nah, menteri luar negeri itu ganti-ganti ya, ganti orang, ganti lagi bukannya. Nah, kemudian keputusan tahun 2008 dari konferensi Puncak OKI ini disambut oleh temu faktor 2 yang menghasilkan rumusan kalender Islam global tunggal dengan mengadopsi kalender Jamaluddin tadi. Ini berasal dari konsep Jamaluddin di Maroko tahun 2008 Oktober, kalau tadi Maret Oktober 2008 diadakan temu faktor 2 dengan kriteria ijtima sebelum pukul 12.00. Nah, jadi ini kriterianya di ijtima belum 12 kan tahun 2016 Konferensi Istanbul membuat kalender global dengan kriteria yang kita semua sudah paham, dan di dalamnya mengoleksi beberapa kelemahan kriteria Jamaluddin yang diadopsi oleh ICSO tahun 2008 tadi. Di antara kelemahannya adalah apabila ijtima itu dengan 12 baik lewat maupun perang, itu konsistensi kalender dalam beberapa kasus jadi terganggu. Misalnya apabila ijtima jadi sebelum 12 siang, maka masuknya bisa pukul 12 siang itu sampai ke pukul 12 sampai pukul 6 sore di garis batas tanggal ujung barat bumi itu sudah ada 12 jam. Dalam tempo 12 jam itu dimungkinkan bulan terlihat, terutama kalau bulan itu berada pada posisi yang ketika bumi. Dan menurut kriteria itu dimasukkan bisa. Nah, ini berakibat menunda, memaksa ujung barat bumi berpindah masuk bulan baru padahal sudah mungkin terlihat. Argumen Jamaluddin adalah kalau terlihatnya hanya dengan teropong itu nggak masalah, yang penting tidak terlihat dengan mata telanjang secara mudah. Nah ini di Turki kemudian ini nggak bisa diterima ya. Begitu juga sebaliknya. Tadi kalau sesudah pukul 12 misalnya 12 lewat 5, 12 lewat 10 masuk bisa, maka sore harinya setelah 12 bulan itu berjalan itu mungkinkan terlihat sehingga ujung barat ini tertunda. Sebaliknya sebelum pukul 12 masuk ke esokan harinya lusa ya, masuk bulan baru lusa itu bisa jadi
bulan belum terlihat di sebuah permukaan bumi. Nah, kenapa? Karena bisa saja bulan itu jauh dari permukaan bumi, ya, dia berada dalam posisi yang jauh ke bumi sehingga pada sinar cahayanya tertangkap di bumi. Nah, kelemahan itulah yang masih dalam kalender ini. Ya ingin masuk saja langsung kepada maqasidus syariah. Kita berdiri tolak dari konsep Syatibi yang menyatakan bahwa dalil suatu masalah itu tidak harus berdasarkan dalil khusus mengenai masalah itu, tapi juga bisa dari dalil-dalil yang umum yang mungkin tidak terkait secara langsung dengan permasalahannya, tapi dari situ dilakukan maknawi yang dapat diabstraksikan satu prinsip umum dari keseluruhan dalil yang ada. Nah, misalnya ini ada konsep kesatuan umat. Jadi umat itu adalah umat yang satu. Jadi konsep kesatuan itu sebuah asas, ya. Asas ya yang diturunkan dari maslahat. Di salah satu bentuk maslahatan itu adalah kesatuan. Dan termasuk dalam kesatuan itu adalah kesatuan sistem gitu. Dan itu berdampak dan hibzuddin umpamanya kita melaksanakan puasa Arab. Dan hari yang sama yang jauh seperti di kawasan timur dengan jatuhnya hari Arafah di Muqtadir. Jadi itu terkait. Ya, kemudian universalis ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, la afatan linnasi basyiran wa nadhira. Dari sini dipahami adanya konsep universal ajaran Islam itu mencakup semua manusia, yang berarti juga sistem kalender yang menyapa seluruh manusia yang menerima ajaran Islam di berbagai tempat juga harus sama dan bersifat universal. Nah, jadi dari situ maqasidus syariah itu ada dukung kalender global. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 189 yang sudah sangat kenal itu, liya mawaqit linnasi wal hajj. Hilal itu gunaannya, hilal di sini ya bukan sabit. Hilal itu diartikan fase bulan. Jadi fase bulan. Nah, pertanyaan asbabun nuzulnya nanti ditanya, kenapa bulan itu membesar, terus sempurna, kemudian mengecil lagi, kemudian menghilang. Nah, jadi dari asbabun nuzul itu al-adilah di sini berarti fase bulan. Itu apa fase bulan? Itu mawaqit nas. Nas di sini umum, berarti semua manusia. Tambah lagi al-hajj. Jadi yang al-hajj dan di situ al-hajju Arafah dalam hadis, sehingga hari Arafah itu hari ibadah dipuasakan untuk umat Islam di seluruh dunia tidak terganti. Berarti hari Arafah harus sama jatuhnya antara dan daerah lain, antara hari umat Islam bisa berpuasa waktu yaitu hari Arafah seluruh. Jadi di sini tergantung konteks kalender lokal. Dan itu tadi yang saya katakan sekaligus menjadi dalil, ya. Ini kita cara maqasidus syariah. Jadi dari segi maksudnya syariah itu tampaknya yang mengenai kalender global. Ini hadis Nabi yang sudah sering saya ceramahkan, as-shaumu yauma tasumun dan seterusnya. Puasa itu adalah pada hari kamu semua berpuasa, Idul Fitri pada hari semua kamu beridul fitri. Adha adalah pada hari semua kamu beridul.
Dengan demikian jelas bahwa Nabi dalam hadisnya ya maksudnya adalah menyatukan antara seluruh umat Islam, karena di sini pakai bentuk jamak. Inilah makosid syariat itu cocok dengan kalender global, dan ini semua sekaligus menjadi hadir dari adanya kalender global. Ya. Nah ini Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan ya itu juga. Nah ini sering saya tulis ini. Apakah ru'yat yang diperintahkan Nabi itu menjadi makosid? Nah ini kembali kepada tadi Al-Qaradawi mengatakan mengapa kita masih lumur dalam soal sarana tidak jadi tujuan pada dirinya, sementara kita merupakan tujuan yang dicapai oleh hadis. Ini hadis umum ru'yat ini menurut Al-Qaradawi di situ ada tujuan dan juga ada sarana. Tujuannya adalah menentukan secara waktu memulai bulan-bulan ibadah dan bulan lainnya. Nah, sarana yang tersedia waktu itu adalah ru'yat, tetapi ru'yat itu ada problem karena terbatas di muka bumi. Jadi yang lebih dipentingkan di sini adalah tujuannya, yaitu menemukan waktu. Sedangkan sarananya ya tentu berkembang dengan sesuai dengan kembangan namanya menetapkan manusia itu sendiri. Nah ini soal produk ini Az-Zarqa ya. Jadi ru'yat itu sendiri bukan tujuan itu sama, tadi juga adalah sarana ya, jadi tujuan. Mungkin juga dalam Sir Al-Manar hal yang sama telah terlebih dahulu diketahui oleh para Muhammad Bashir. Ini keterbatasan ru'yat, dapat meramal tanggal jauh kan? Mungkin dari siapa, dari si apa itu Council of North America dulu waktu di Surabaya juga telah menyampaikan ada problem ya, karena nggak bisa menetapkan tanggal secara pasti ya, nggak dapat cuti dalam melaksanakan sholat, terus nyewa 2 hari, mestinya hanya 1 hari. Kenapa 2 hari? Ya kalau tidak hari ini terus hari besok ya masih dalam masa riba. Itu yang mubazir. Kemudian ru'yat tidak bisa menemukan jatuhnya hari Arafah. Nah, yang ada transfer ru'yat dan bukan ru'yat, karena ru'yat itu terbatas. Nah ini kan terbatas ini. Ini yang hijau bisa meru'yat, yang merah bisa meru'yat dengan susah, yang biru bisa meru'yat dengan teropong, yang putih wujudul hilal, yang coklat itu namanya bawah fok. Nah jadi ru'yat itu tidak pernah mengkaji seluruh muka bumi. Ini kebetulan ru'yat yang maksimal, nggak maksimal ya, ini belum terbuka ya. Ada yang ini ru'yatnya hanya di di atas itu kota apa ya, 5 ya, ibu kota Peru. Nah ini di ujung ini agak ya, di kota Peru saja hilal itu terlihat pukul 18.02. Di Indonesia sudah pukul 6 pagi, esok harinya itu sudah pagi. Jadi nggak mungkin orang Jakarta menunggu ru'yat fisik yang paling timur terjadi di Peru ini. Peru ini negara Amerika Latin. Jadi karena kalau kita nunggu ru'yat sini, kita sudah pagi itu.
Di sini pukul 6, kita sudah pukul 6 pagi karena jarak 12 jam. Jadi PRU itu waktunya -5 kalau kita +7, jadi keseluruhannya 12 jam. Jadi di sana pukul 6 sore kita sudah pagi. Ini hilalnya terlihat pukul 18.00. Kita tidak bisa menunggunya lagi. Ya, jadi itulah keterbatasan rupiah. Karena terbatas, maka ada transfer rupiah berlaku ke kawasan yang tidak merugikan. Mas Arulin ya rupiah di Bungsu, tapi di Jawa apalagi di Dua tidak bisa merupiah. Lalu Bungsu itu diperlakukan hampir sebelah mall. Tapi rupiah itu sendiri berapa sih? Lalu yang ditransfer itu bukan rupiah, tapi imkan rupiah. Nah, kenapa imkan rupiah? Nah, imkan rupiah itu bisa diramalkan. Rupiah fisik itu kan rupiah kalau imkan rupiah kan rupiah yang diramalkan. Meramalkannya bisa jauh tadi di transfer imkan rupiah. Nah, kalau ini tadi ya, nah ini apa ini tahun 2024 ya. Ini tahun 2024 nah ya. Tapi tahun ini Zoom ini jadi jatuhnya perubahan ya. Ini sepertinya ini saya lupa. Berarti ini Zulhijjah ya. Sejauh mana pemberlakuan rupiah atau transfer? Beragam sekali pendapat ulama, satu ke seluruh dunia. Nah, ini yang cocok untuk leader global. Dibatasi pada kawasan tertentu. Kawasan tertentu itu apa? Kawasan sholat qashar belum boleh dilakukan. Ya, kalau mazhab Syafi'i sholat qashar itu kan ya 90 km ya. Jadi kalau terlihat di Jogja ya ke Solo, ke Ragen lah gitu. Baru bisa digunakan rupiah Solo. Lebih dari Seragen nggak bisa. Ya, karena itulah paling maksimal, yaitu qashar sholat belum boleh dilakukan. Dapat dua kawasan satu negeri seperti wujudul hilal ya. Jadi dalam satu negeri tertentu. Kemudian ada pada kawasan regional, misalnya Asia Tenggara, negara-negara yang dekat. Jadi Sumatera yang berlaku ke Malaysia, berlaku ke Filipina itu, atau Singapura, dan kawasan sekitar. Walaupun juga tidak bisa didefinisikan kawasan sekitar itu seluas apa, ini problem juga ini. Kemudian kawasan regional pun tidak bisa didefinisikan. Nah, inilah transfer rupiah. Di transfer rupiah global itulah yang bisa mungkin lainnya tidak dengan pemberlakuan tanggal global. Apakah dalam fikih ada pendapat ya, di antara lain ya ini Imam Nawawi yang juga sudah sering saya ta'ummur ru'yatu fi mawdi'in jami'a ahlil bab. Ru'yat di suatu tempat tersan umum, berlaku umum terhadap seluruh penduduk. Seperti saya katakan tadi, kalau ru'yat mustahil. Oleh karena itu yang bisa adalah entah. Ini pendapat ulama Nabi Syaifi Sa'ah itu ya, apabila penduduk Arab bumi lihat hilal Ramadan wajib
berdasarkan rukyat kuasa atas penduduk. Ibnu Nujaim ya dengan tanah. Ini Ibnu Asyur. Dari sunnah dan tahu berbagai mazhab yang empat itu berpendapat ibrah ibrahil makotif. Tidak dipertimbangkan dengan makna. Seluruh dunia satu makna. Kalau Hanafiyah dia menyimpulkan pendapat Hanafiyah ada ulukat saril masyayikh, dapatlah sebagian banyak ulama Hanafi. Ini ada wal masyhur, inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, dan masuk Asyur sendiri adalah mazhab Maliki. Qala Syafi'iyah al-mas'alah qaulan musalahat. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat berlaku seluruh dunia seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi. Jadi ini pendapat sebagian ulama, sebagian ulama lain itu mengatakan batas itu, walaupun batasnya berbeda-beda. Dua kaul yang sah dalam mazhab Syafi'i. Lala nabila ikhtilaf la khilafah, tidak ada perbedaan pendapat. Rukyat suatu negeri bagi negeri-negeri yang lainnya. Jadi ini adalah rukyat global tadi. Imam Asy-Syaukani mengatakan, ini tadi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, ada apa namanya, rukyat global, ada yang terbatas dalam sholat, ya. Ini masalah sholat yang namanya beda negeri-negerinya, ya. Ya itu sama tadi. Yang penting pendapat Imam Syafi'i sendiri yang benar. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya hujjah yang tepat adalah bahwa dalam hadis Nabi yang marfu riwayat Ibnu Abbas, hukum berdasarkan jihad Ibnu Abbas itu sendiri. Mereka yang berpendapat ikhtilaful maqalid, dia berpegang kepada enggak penuh, ya, enggak penuh emas gitu. Yaitu ketika Ibnu Abbas ditanya oleh ya, jawab, bro, di mana puasanya? Kita sesuai dengan rukyat Madinah dan rukyat Damaskus. Soalnya demikianlah Rasulullah memerintahkan. Ini kata Syaukani, ini demikian memerintahkan ini ya enggak jelas demikian yang mana. Ini adalah sebuah ijtihad Ibnu Abbas. Yang kita pegang itu yang itu yang kita pegang itu langsung sabda Rasulullah, yaitu sumu liro yatihi afdiru liro yatihi, lafal lain kata sumu kalau hilal walatuh hilal. Kalau kita pegang itu yang namanya. Tetapi rukyat itu tidak khusus bagi satu kawasan tertentu, tapi adalah satu san yang umum mencakup semua kaum muslimin. Nah, jadi itu karena rukyat suatu negeri itu adalah rukyat di seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu mengikat di mereka seperti mengikat negeri yang nah, jadi dia berlaku umum ke seluruh dunia. Inilah Asy-Syaukani menganut pendapat rukyat global. Ya, jadi apa namanya? Inilah beberapa dalil ya dari segi maksud syariah. Jadi mungkin Bapak dari yang anggota Majelis Haji baik pusat maupun dari wilayah daerah Jateng, berjamaah-jamaah, inilah beberapa dasar ya. Kalau Bapak ditanya dasar syar'inya seperti ini kita memahaminya. Nah, ini menentukan pilihan. Kalau kalender itu lokal atau global. Satu, lokal dengan kriteria ini
ini. Nah ya, misalnya ini ya, nah, semua manusia akan bersatu. Nah, kita semua menerima dana. Namun kita tidak dapat mengajak masyarakat dunia lainnya menerima kalender tersebut, karena tidak mungkin diterapkan di tempat lain oleh masyarakat Muslim di tempat tersebut. Dan karena peluang penyelenggaraannya hari Arafah tidak dapat diwujudkan. Alternatif 2, global, misalnya kalender Turki. Bila diandaikan semua menerima, itu juga bersatu. Seperti kita menerima yang pertama, itu juga berkat. Namun pada saat yang sama, itu memiliki peluang mengajak bangsa lain untuk niknya seperti yang diterapkan dan diterima di Indonesia, karena kalender positif lokal, dan karena itu mungkin bangsa lain untuk menerimanya. Jadi itu pilihan. Nah itu ya, jadi ini tadi Pak Sekman mengatakan ini bisa juga di global, bukan merupakan juga di suatu tempat manapun di dunia. Nah, tapi itu akan bertambah karena ini rendah. Di dalam sejumlah kasus menyebabkan New Zealand masuk bulan baru setelah Jepang sesudah Fajar. Masuk bulan baru kita di New Zealand sendiri belum Jepang sebelum Fajar. Ada beberapa bulan kasusnya. Dalam makalah saya yang lain pernah saya tuliskan beberapa kalau kita menerapkan ini itu dampaknya nanti New Zealand kan masuk bulan baru ya belum diterima. Jadi dari saya sekedar begitu, mudah-mudahan suara saya bisa ditangkap dengan baik karena sinyal bukan tampil ya. Ya, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.